Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Uh, kita mulai ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ditampilkan kenapa di blue screen gitu. Mungkin ke Google Meet. Minta bergabung. Share screen. Udah lagi ini lagi ada kegiatan di Benduri ngaji Di Benduri mana? Benduri Green. Apa itu? di Benduri hotel Benduri. Oh, saya tidak tahu nama hotel. Baik, tema kita adalah memahami bacaan sholat. Ya. Siapa di sini di antara kita yang sudah paham bacaan sholat sampai awal sampai akhir? Ada yang sudah paham? Kira-kira berapa persen? Kira-kira berapa persen? Dari doa dari takbir ke salam. Paham ininya, bacaan artinya. Ya. Jadi apa namanya? Memang fakta di lapangan di mana-mana ya. Jarang orang yang muslim itu yang memahami bacaan sholat itu. Jarang saya temukan itu. Padahal udah ya. Memahami dan mentadaburi bacaan sholat dari takbir ke salam. Padahal membaca atau bacaan yang kita baca di ketika sholat itu sebenarnya adalah bentuk usaha kita untuk meraih kekhusyuan. Ya. Kita tuh kalau bisa khusyuk kalau kita menguasai materi kan. Karena kita ujian tesis atau ujian apa gitu kan. Kalau kita ngeblank, artinya kita hafalan gitu ya. Maka bisa-bisa kita malah lawan dari apa yang kita maksud jadinya. Pernah nonton film ini nggak? Three Idiot? Pernah. Three Idiot? Iya. Ya, film India itu. Pernah nonton film Three Idiot itu? Nah, itu ada pas scene di mana siapa nama Catur ya. Catur itu dia ngafalin syair dalam bahasa Sanskerta, tahu? Untuk pertunjukan pasca lulus tuh, sebelum kelulusan. Ya. Dia baca syair dalam bahasa Sanskerta. Tahu kan bahasa Sanskrit itu kan levelnya di atas bahasa Hindi, bahasa kuno. Jadi dan itu nggak semua orang India paham, apalagi si Catur yang notabene-nya dia orang India tapi lama di daerah India yang mayoritas itu ngomong bahasa Inggris. Jadi otomatis dia nggak mengerti bahasa tinggi seperti bahasa Sanskrit India itu. Sehingga apa yang terjadi, dia ngapalin kan. Dia hafal teks itu murni, tapi siapa namanya si Ranco, itu diubah ya teksnya. Dari Calatkar yang artinya kemuliaan diubah jadi Balatkar. Balatkar itu apa artinya? Bukan dia boba lah, tahu kan sini itu kan. Tapi si Catur ini nggak mau tahu, pokoknya saya nggak peduli, saya paham enggak, pokoknya saya hafalin. Pasti saya akan dapat applause, ya, dapat penghargaan gitu kan, cari muka sama rektor gitu kan. Nah, dianggap mahasiswa yang hebat gitu kan. Ternyata yang dia inginkan ternyata berkebalikan dengan apa yang dia dapatkan. Itu sebab kenapa? Karena dia hanya menghafal ya. Jadi begitu juga lebih bahaya lagi kalau kita beribadah nih hanya menghafal saja. Apa saja itu, baik itu sholat, umroh, ibadah haji, ibadah apa saja, kalau hanya menghafal itu pertama jadi beban. Yang kedua, sulit meraih khusyuk. Yang ketiga, kita kurang adab sama Allah. Kita kurang adab sama
sama Allah. Kenapa kurang adab sama Allah? Ibaratkan kita nih punya kebutuhan, punya hajat. Kita lapor hajat kita tuh berkaitan dengan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Setiap tingkatan yang pimpinan yang kita temui itu, kita tidak paham apa yang kita ajukan. Kita cuma datang, kemudian kita ngomong aja gitu. Kira-kira apa tanggapan dari Pak RW, Pak RT, Pak Lurah itu? Hah? Jangankan hajat kita dipenuhi, kebutuhan kita, keinginan kita dikabul, malah kita bisa diusir. Kamu ngomong apa sih? Nggak serius ini. Nah, jadi memahami bacaan sholat itu adalah bacaan yang paling harus dipahami di seluruh aktivitas kita. Sebenarnya begitu. Setuju apa enggak nih? Setuju. Nah, ya. Apalagi sholat ini pangkal daripada seluruh kebaikan kita. Ya, kehidupan rumah tangga, rezeki, pekerjaan, kedudukan, dunia, akhirat, kualitas amal seluruhnya itu pangkalnya adalah sholat. Maka seorang muslim diwajibkan, kata Imam Syafi'i, untuk belajar bahasa Arab yang berkaitan langsung dengan ibadah-ibadahnya. Nah, karena bacaan sholat itu wajib berbahasa Arab sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, begitu, maka tidak boleh kita berbahasa selain bahasa Arab. Bahasa Indonesia, bahasa Minang, bahasa Inggris tidak laku. Batal sholatnya. Jangankan itu, 2 patah kata saja selain bahasa Arab, maka bila dibacakan dalam sholat, maka batal sholatnya. Nah, karena ini bukan bahasa ibu, bahasa ibunya di sini kayak Minang semua ya. Asli Minang kan? Nah, tapi wajahnya agak-agak ini ya, agak Chinese. Solunto ya. Maka karena ini bukan bahasa ibu kita, maka perlu ada effort. Maka perlu ada usaha sedikit. Ya, pengorbanan kita sedikit ya. Kalau sahabat, karena dia bilang, naik sahabat ya, sahabat itu begitu lahir langsung paham hadis dan Quran. Enggak juga. Mereka ada beberapa kata-kata yang mereka harus pelajari. Dan medan perjuangan mereka bukan itu. Ya memang mereka punya privilege sebagai orang Arab memahami langsung Quran dan hadis tanpa ada kesulitan di situ. Tapi tanggung jawab mereka juga besar. Puluhan perang mereka ikuti, jihad dan lain sebagainya. Sekarang jihad kita, walaupun dengan ini adalah salah satu bentuk jihad kita, dengan memahami bacaan sholat itu. Ya. Nah, jadi kalau kita nanti selesai belajar ini, insya Allah nih, saya nggak ada jaminan ya. Insya Allah sedikit banyak akan yang membantu. Ya. Sedikit banyaknya akan membantu memahami bacaan sholat kita itu. Akan kualitas sholatnya meningkat. Kemudian kitanya jadi lebih beradab sama Allah, gitu kan? Kemudian datang kekhusyuan nanti insya Allah. Baik, dan bacaan sholat ini bukan sekedar bacaan. Jangan anggap ibadah sholat itu atau ibadah-ibadah dalam Islam itu hanya ritual. Tetapi bacaan sholat itu adalah bacaan yang kualitasnya tinggi. Ya, kalau misalnya saya tanya sekarang, ada upacara hari Senin itu upacara bendera ya? Upacara bendera misalnya. Nah, nggak capek megangnya. Taruh aja. Dipegel. Nah, misalnya ada seremonial, upacara bendera. Levelnya bukan provinsi, tapi RI 1. Kira-kira, saya tanya sekarang, acara seremonial sepenting itu yang terjadi tahunan, gitu kan? Itu teks yang dipilih untuk dibaca di setiap acara itu dipilih apa enggak? Sembarang omongan atau sembarang kata yang masuk pokoknya, atau memang dipilih kata-kata tertentu yang akan dibaca oleh inspektur upacara, dibaca oleh siapapun yang bisa ngomong di majelis itu, kira-kira pilihan atau sembarangan? Pasti pilihan. Nah, begitu juga dengan bacaan sholat. Bacaan sholat yang kita baca itu adalah bacaan yang sudah dipilih oleh Allah dan Rasulnya, mulai dari takbir sampai salam, itu semuanya adalah bacaan-bacaan kualitas tinggi. Nah, namanya bacaan kualitas tinggi, kalau kita mau effort sedikit, usaha sedikit memahaminya, maka kita dapat makna yang dalam. Ya, kan kalam itu macam-macam, ada kalam yang remeh aja, gitu kan. Ada kalam yang jelek, tapi ada kalam yang benar-benar high quality. Nah, kalau untuk memahami kalam high quality itu perlu bahasa yang high quality juga dan perlu ilmu untuk memahaminya. Nah, persoalannya usaha kita untuk memahami itu. Gitu. Makanya
Kita lebih pas memakainya kan di sini dengan kalimat tadabur. Ya, tadabur itu adalah istilah Al-Qur'an. Afala yatadabbarun Al-Qur'an. Ya. Tidakkah mereka itu mentadaburi Al-Qur'an? Maksudnya ya memahami, memikirkan, menghayati, merenungkan secara dalam. Ya. Gak hanya sampai di sini. Sebagian orang membaca-baca sholat sampai di sini doang. Maksudnya hafalan ya. Kalau cuman membaca sampai di sini, mohon maaf, anak TK pun diajarin Al-Fatihah 20 kali ulang dia hafal. Ya enggak? Kalau cuma bacaan kita cuma sampai di sini, berarti level kita masih ritual, komat kamit kayak dukun. Tapi ada bacaan yang sudah sampai ke sini. Tercerna dengan otak. Ya kan? Ada lagi bacaan yang sampai di sini sampai ke hati. Nah, itu sebenarnya ini yang kita inginkan dari sholat. Tidak hanya di sini, tapi masuk ke sini, kognisi masuk ke sini. Nah, kalau orang dewasa, minimal ucapan itu sampai ke sini. Kalau orang beriman sampai ke sini. Ditembus dia ke hati, gitu kan. Nah, persoalannya kenapa kita tidak khusyuk dalam sulit khusyuk dalam sholat? Karena bacaan kita nggak tembus ke sini, bahkan nggak tembus ke sini, cuman baru di sini. Ya Pak ya? Iya. Jadi apalagi kalau lagi malas, imannya lagi lemah, lagi malas gitu kan, wah tetap harus sholat. Akhirnya apa? Ya sekedar melafalkan begitu aja. Nah itu jangan-jangan kita jadi orang yang lalai itu. Orang lalai dalam melaksanakan sholat. Nah, dan sholat itu, kaedahnya kan kata Nabi, Shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Nah, sholatnya Nabi itu, sunnahnya di dalam sholat itu bukan sekedar, angkat tangan ini sunnah. Kemudian baca itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim itu sunnah. Atau kita gerakan-gerakan itu baca tertentu, doa di sini, doa di situ itu sunnah. Bukan hanya itu soal sunnahnya sholat. Sunnahnya sholat lebih luas lagi, yaitu Nabi benar-benar terhubung, connect hati, pikiran, dan lisannya dengan Allah. Nah, untuk niru-niru itu memang ya tidak mungkin bisa sampai ke level Nabi, tapi kita harus ikuti itu. Jadi menjadi pertanyaan, kenapa sebagian orang sholat kok bisa ada air matanya mengalir, atau dia merasakan ketenangan, atau dia merasakan kedamaian dalam sholatnya. Itu menjadi pertanyaan, berarti sholatnya bermula dari bacaan di lisan sudah tembus ke kolbunya. Itu pertanyaannya. Nah, saya termasuk ustadz yang cenderung tidak masuk dulu ke kolbu langsung. Kan ada orang kadang udah ngajarin talqin zikir langsung hati gitu. Nah, saya tipikalnya seperti itu. Saya menghargai namanya proses kognisi. Saya menghargai namanya beragama itu melalui proses yang diserap oleh akal dulu. Nah, sholat itu komponennya gerakan dan bacaan. Kan zahirnya sholat begitu. Ada gerakan dan ada bacaan. Nah, komponen batinnya entar dulu. Nah, sholat secara komponen zahir sudah diteliti orang gerakannya itu ternyata bagus buat kesehatan. Nah, sholat secara zahir dalam sisi bacaan itu apa sih? Coba digeser lagi dah. Geser lagi. Selagi. Mundur. Nah, bacaan itu apa? Kayaknya ini aja deh. Tolong geser, ada sampai ada tulisan kayak gini nih. Lanjut. Lanjut. Nah, bacaan itu kan kalam. Kalam itu kan medianya bahasa, ya enggak sih? Kita berkalam-kalam ini, berucap, ini kan medianya supaya bisa paham dari yang ngomong ke yang mendengar, itu kan bahasa. Language gitu kan. Nah, yang namanya bahasa, itu bisa dipahami nggak? Namanya bahasa untuk dipahami atau tidak? Untuk dipahami. Kalau kita komunikasi sehari-hari nih, misalnya Mas Dana, Bang Dana, Dadana ini pakai bahasa Jerman. Kita nggak ada satupun yang ngerti bahasa Jerman. Nyambung nggak? Kagak nyambung. Karena tujuan dari berbahasa itu adalah untuk memahami. Dan bahasa itu adalah media untuk menyampaikan pesan. Nah, bacaan sholat itu
itu semuanya bisa kita bagi menjadi dua saja. Bacaan yang disebut dengan bacaan zikir, sholawat, tasbih, tahlil, tahmid, dan ada ayat Al-Quran kan gitu kan. Cuma dua itu jenisnya. Nah, dua-dua jenisnya ini berbahasa Arab. Makanya sangat memungkinkan bahasa Arab itu salah satu bahasa yang dikenal oleh manusia dan sangat bisa untuk dipahami. Nah, makanya saya menghargai proses yang namanya kognisi ini, otak. Jadi kita belajar bahasa, kita belajar bacaan, pendekatannya banyak. Mulai dari bahasa juga, kemudian dari bahasa itu dari ayat atau zikir, itu kan rangkaian huruf dan suara. Dibaca, kemudian akal memproses kan? Akal memproses. Contohnya adalah kita baca Al-Quran itu, baca dalam sholat itu misalnya, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Itu kan artinya kan, dan mohon ampunlah kepada Allah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh kalau kita sampai pesan itu, akal kita nerima tuh. Telinga kita menerima gelombang suara tadi itu. Kemudian akal kita mencerna informasi itu. Kemudian dari akal ini, maka bercampurlah di situ ada ilmu, wawasan yang berkaitan dengan yang dimaksud oleh ayat itu, maka akan sampailah nanti ke kesadaran, perasaan dan niat dalam batin kita. Maka ujung-ujungnya nanti berdampak kepada fisik yang tenang, hati yang khusyuk dan lain sebagainya. Mundur lagi ke belakang. Mundur lagi dari awal. Baik. Nah, ini udah tadi. Salat itu sebagian ulama mengatakan kalimat salah itu sebagian ulama mengatakan dari kata silah yang artinya sambungan, silaturahim. Nah, dengar ya? Silaturahim. Ini menyambung kasih sayang. Salat itu adalah silah bainal abdi wa rabbih. Jadi sambungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah hadits qudsi, hadis ini terkenal ya. Nama gambatun. Jadi ada sebuah hadits qudsi yang terkenal menyatakan, Iza qala abdi, jika hambaku berkata dalam solatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ketika kita solat, kita baca surah Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata Allah dalam sebuah hadits qudsi? Iza qala abdi alhamdulillahi Rabbil Alamin, jika hambaku berkata Alhamdulillah, membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Iza qala al-abdu ar-rahmanir rahim, apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku memujaku. Iza qala abdi maliki yaumiddin, apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku memujiku. Iza qala al-abdu, kalau hamba itu terus membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab lagi. Jadi ada apa jawaban Allah? Haza baini wa baina abdi. Ini adalah antaraku dan antara hambaku dan antara diriku. Kemudian iza qala al-abdu, kalau hamba itu berkata ihdinas siratal mustaqim, maka apa kata Allah? Wa li abdi ma sa'al. Bagi hambaku apa yang dia pinta. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya salat itu bukan komunikasi yang sifatnya pasif. Ya. Seperti kita ngomong sendiri ke tembok segala macam, ke cermin, enggak. Salat itu adalah komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah antara kita, hamba Allah, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Nah, sebuah hubungan itu akan menjadi baik kalau kita saling menghargai, apa enggak? Yang tahu betul berarti udah nikah ya. Yang belum nikah nanti belajar nih gimana. Tapi pacaran enggak? Enggak. Nah. Taruhnya tapi 5 tahun. Ya. Jadi hubungan itu akan menjadi baik. Silah tadi akan menjadi baik, koneksi itu akan menjadi baik kalau ada umpan baliknya sih. Ada timbal balik kan? Tapi kalau nggak ada timbal balik, namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, effort sekarang. Hah? Effort. Apa effort? Jadi kalau ingin sholatnya itu ada impact pada diri, itu ada efek, itu kan seharusnya kita menghargai hubungan yang ada dalam sholat itu yang terjalin. Buktinya dengan kita memahami bacaan sholat itu. Tapi kalau kita ngomong sendiri, ya
kemudian kita tidak merasa kita sedang berdialog dengan Allah, di mana sholat itu akan jadi membekas pada batin kita, diri kita. Gitu. Nah, jadi hargailah dialog kita dengan orang yang kita ajak dialog, maka hubungan kita pun dengan dia menjadi baik. Nah, kita terkadang begitu luar biasanya mengusahakan hubungan dengan makhluknya, enggak sih? Dengan customer aja, kalau jamaah nih kalau nggak dirawat-rawat pergi dia. Nah, dengan tetangga gitu kan, kalau kita asal-asalan dalam bertetangga, hubungannya jadi kacau kan. Nah, dengan siapa saja kayaknya kita ada usaha untuk menjaga hubungan baik, gitu kan. Tapi usaha untuk menjaga hubungan dengan Allah, ini yang kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang dilalaikan gitu. Nah, salah satunya dengan tidak memperhatikan hubungan dialog kita dalam sholat itu. Baik. Jadi kalau kita, apa sih manfaatnya kalau kita punya hubungan baik sama Pak Gubernur misalnya? Ada manfaatnya dah. Ada lah ya. Mau bikin acara gampang kan? Saya pernah itu ada ikut organisasi gitu. Bikin acara. Kita dekat dengan gubernurnya. Pak, kita mau ada acara nih. Udah pakai aja tuh ya di kantor gubernur gitu. Gitu. Gitu doang gitu. Orang bikin izin birokrasi kan, itu enak aja pakai gitu kan. Itu kadang kita tahu, mengerti, paham betul keuntungan yang kita dapatkan kalau kita menjaga hubungan baik dengan makhluk, tapi jarang kita yang benar-benar memahami bahwasanya kalau kita menjaga hubungan baik dengan Allah, kita mendapatkan banyak hal di dunia wal akhirat. Baik. Lanjut. Nah, dasar mentadaburi bacaan sholat itu adalah wajib ya, bukan sunnah ya. Jadi jangan kira bahwasanya memahami bacaan sholat itu hukumnya sunnah, jangan. Ya, hukumnya wajib. Ya. Cuman gini loh, pendidikan agama di kita itu kadang-kadang nggak meningkat dari tingkat pendidikan. Contoh ya, saya bilang tadi, kalau orang beribadah baru menghafal di lisan, saya bilang anak TK pun masih bisa ngapal bacaan-bacaan sholatnya kan. Terus sampai hafal kan? Lagu-lagu banyak anak-anak kecil itu hafal. Tapi ketika SMP dan SMA nggak ditingkatkan. Apalagi pas kuliah. Makanya banyak, mohon maaf, fenomena orang sudah doktor bahkan, udah S2, udah S1, tapi mohon maaf, kualitas agamanya itu nggak maju-maju sejak dia SD sampai dia punya anak SD lagi, sama aja kualitasnya. Benar nggak sih, Dana? Ada orang yang kualitas agamanya sejak dari dia kecil sampai punya anak kecil lagi, sama aja. Seharusnya kan nggak begitu kan? Uang kita, saya penghasilan meningkat, agama kita kualitasnya meningkat juga dong. Ya nggak sih? Setuju nggak nih? Setuju. Relasi kita nambah, umur kita berkurang, tapi kualitas agama kita mentok. Nah, itu masalah berarti itu. Nah, saya makanya dulu ada orang, Ustadz kenapa nggak ngambil S2 di bidang S1 umumnya gitu ya? Kenapa ngambil S1 lagi agama? Kan kawan-kawan tahu kan di sini saya S1-nya sudah 2 kali. S1 saya pertama umum, S1 saya juga agama gitu. Ada 2 S1. S2 saya juga agama malah. Kok nggak S2-nya di umum gitu kan? Karena saya ngerasa, walaupun saya S1 nih, sarjana pertanian di IPB itu, tapi kualitas agama saya masih kayak SD SMP gitu. Makanya saya ngejar untuk, walaupun nggak semua orang kayak saya harus kuliah aja enggak. Tapi maksudnya hal-hal yang menjadi kebutuhan dan kewajiban kita sehari-hari, sholat dah. Seharusnya itu sudah meningkat. Ya, sholat kita waktu SD ya beda satu SMP, SMA. Secara minimal, secara keilmuannya dulu gitu. Nah, jadi tadabbur baca sholat itu hukumnya wajib. Baik, lanjut. Dasarnya apa dari Quran? Nih, perhatikan ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Apa artinya? Utlu, bacalah. Bacalah ma uhiya ilaika. Apa ini wahyukan kepadamu? Ini ayat mu-nya ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, intinya bacalah Al-Qur'an ini. Ya. Namun sebagian ahli tafsir mengatakan kalimat utlu dari kata tilawah artinya membaca dengan ilmu. Bukan hanya sekedar baca bacaan biasa. Ya.
Ya, baca ini kan macam-macam. Ada baca yang tidak perlu serius, ada bacaan yang perlu serius. Bacaan yang enggak serius itu contohnya status. Ya, contohnya beranda di Facebook itu nggak usah serius sekali lah gitu. Tapi bacaan yang serius itu contohnya bacaan sholat. Ini bacaan yang harus serius. Baca Quran itu serius. Baca WA mantan yang ngajak balik sementara kita sudah punya, itu nggak usah serius. Biasa aja gitu kan, nggak usah serius. Jadi baca bacaan yang ada di pinggir-pinggir jalan sekarang lagi ramai itu pilih nomor 1, nomor 3 itu nggak usah serius. Nah, tuh baca iklan yang di jalan-jalan raya itu nggak usah serius, biasa aja gitu. Nggak usah dipantengin duduk, apa ini maknanya, nggak usah. Ya, yang serius yang ditilawahkan tuh ya Al-Quran dan bacaan sholat gitu. Jadi kata Allah, bacalah dengan paham. Al-Quran itu, kemudian wa aqimis sholah, dan tegakkanlah sholat. Nah, sekarang kawan-kawan bisa lihat korelasi antara membaca Al-Quran dan sholat di sini. Coba perhatian Dana. Ada hubungan nggak membaca Al-Quran dengan melaksanakan sholat, menegakkan sholat? Ini terjemahnya salah nih. Ini saya kayaknya copy paste ini kayaknya saya. Bukan laksanakanlah sholat, tegakkanlah sholat. Wa aqimis sholat. Jadi bacalah Quran itu dengan paham. Lalu wa aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Apa korelasi baca Quran dengan paham dengan menegakkan sholat? Apa yuk? Berarti salah satu modal orang untuk bisa menegakkan sholat itu adalah Al-Quran yang telah dibaca dengan baik. Kalau udah gitu ngapain Allah urutkan membaca Quran dengan paham baru tegakkan sholat? Itu namanya dalam ilmu tafsir munasabah alias korelasi. Apa hubungan antara menegakkan sholat dengan membaca Al-Quran? Nah, sekarang kalau ditanya, apa modal kita pergi ke kantor ini? Saya tanya. Apa modal kawan-kawan pergi ke kantor ini? Kendaraan, bensin ya. Bensin pertama atau pertalite? Pertalite ya. Sama juga saya. Ada yang bawa motor gitu kan. Ya kan? Ini baju disetrika, cuci kan, makan dulu sarapan kan. Sisiran dulu dan lain sebagainya. Kalau enggak mandi ya berantakan di kantor gitu kan. Itu modal kan? Modal pergi untuk ke kantor. Sekarang saya tanya, apa modal Anda, kawan-kawan Anda pula? Apa modal kawan-kawan di sini untuk masuk ke namanya kegiatan yang disebut dengan sholat? Apa modalnya? Apa modalnya? Saya jawab Dana. Apa modal sholat saya tanya? Apa modal sholat? Sajadah. Ilmu wawasan tentang cara wudhu. Terus kalau pergi ke masjid berarti jalan kaki kan modal itu. Tenaga gitu kan. Tapi ada satu modal Al-Quran yang paling penting, modal sholat yang paling penting yaitu Al-Quran. Makanya gak mungkin orang bisa iqamatus sholat, menegakkan sholat, tegak sholatnya itu kuat kokoh, kecuali dia tilawah Quran dulu. Maksudnya gini loh, pernah nggak kepikiran sama kawan-kawan di sini, sholat itu kadang imamnya bacaan ayat yang asing, ya Sultan, terus panjang lagi. Apa yang dipikiran kawan-kawan? Apa yang dipikiran kawan-kawan? Pasti agak bosan gitu kan, minimal bosan. Kemudian apalagi kalau bacaannya parah, nggak merdu, nggak enak gitu kan, apalagi nggak pakai AC, masih panas gitu kan, pasti kita dongkol kan. Nah, dulu saya pernah membayangkan ini Quran bahasa Arab, alangkah bagusnya kalau sholat itu ada subtitlenya gitu, jadi imam baca. Ya, karena kita misalnya nonton film Hollywood misalnya kan, itu kan biasanya ada subtitle gitu kan, atau ya gitulah kan. Apapun nggak peduli, mau bahasa Thailand juga ayo, nanti kalau ada subtitlenya gitu kan. Nah masalahnya ketika imam baca itu nggak ada subtitle gitu, akhirnya kita udah ya dengerin aja gitu kan. Kadang mikirin yang aneh-aneh gitu kan. Kalau ada daftar penerimaan infak itu dibacain. Kalender kan di depan suka ada tuh. Kalender daftar donatur tetap itu dibacain, atau baju orang depan atau kaki orang diliatin gitu. Aduh, ini kan kacau. Sampai kapan begini gitu kan?
Makanya itulah salah satu yang mendorong saya untuk belajar bahasa Arab, itulah. Jadi itu salah satu yang mendorong saya belajar bahasa Arab. Wah, ini nggak bisa ini gitu kan. Soalnya kawan-kawan, saya dulu lumayan hebat lah bahasa Inggris, saya jago lah bahasa Inggrisnya. Dulu pernah, dulu sekarang mungkin nggak menurun ya. Dulu itu saking pinternya saya bahasa Inggris ya. Jadi kalau nonton film Hollywood tuh nggak perlu pakai subtitle, udah biasa aja gitu. Rasa-rasanya udah kayak bahasa kita, kayak bahasa Indonesia gitu. Oke kan, ya, dia ngomong apa gitu kan, udah paham aja gitu. Nah, kenapa untuk nonton film saya bisa begitunya gitu kan? Effort saya untuk belajar bahasa mereka, sedangkan untuk sholat saya enggak, dan Quran saya tidak ada effort di situ. Jadi kalau untuk dunia kadang kita tuh full usaha, tapi untuk akhirat kita tuh minimalis, ya udahlah nggak usah terlalu ini banget lah gitu. Ini masalah ini. Iya Pak iya. Makanya saya bilang di sini modal terbesar orang sholat tuh baca Quran. Gitu kan? Ya. Jadi modal terbesar untuk menghadap Allah itu sebenarnya baca Quran. Maka kalau kita sholat berjamaah kan kita nggak bisa ngatur imam. Wah imam, bacanya pendek-pendek aja loh. Gak bisa semuanya nggak bisa. Kecuali ibu-ibu yang ini, ibu-ibu emak-emak angkatan keras apa? Emak-emak garis keras bisa tuh. Wah mau parah di masjid itu. Imam pendek macam steak aja. Kalau mama garis keras bisa, tapi kalau bapak mikir kan, waduh. Jadi kita nggak bisa ngatur imam, tapi kita bisa ngatur diri sendiri, ya nggak sih? Kita nggak bisa ngatur imam, ngatur orang, tapi kita bisa ngatur diri sendiri. Makanya kawan-kawan di sini buka tafsir Al-Fatihah, buka tafsir surat favorit. Misalnya Mas Dana surat favoritnya apa? Kulhu. Misalnya apa? Surah apa? Al-Ghasyiyah misalnya. Nah, kita udah planning nih. Ntar malam saya mau tahajud, gitu kan. Bacaan saya Al-Ghasyiyah. Rakaat pertama, rakaat kedua lah ya. Rakaat pertama Al-A'la misalnya gitu kan. Nah, sebelum nanti sholat malam, coba siang ini, hari ini buka tafsir surat Al-A'la Ghasyiyah. Coba dipahami dulu, dibaca, nanti bawain sholat. Nah, gitu maksudnya. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab, bacalah Quran itu dengan ilmu, dengan paham, wa aqimis shalah, baru bisa menegakkan sholat. Jadi sholat kita tuh punya modal, ya, bukan modal ini doang, modal istilahnya modal baju koko, bukan begitu maksud saya, ya. Ini apa ini? Batal. Nah, modal sholat yang paling utama itu adalah memahami bacaannya, termasuk di dalamnya adalah Al-Qur'an. Nah, apa faedahnya? Lihat tuh. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang mana? Sholat yang penuh permodalannya. Sholat yang difahami bacaannya baru memberikan dampak kepada orang yang melakukan sholat itu. Memang tidak langsung jadi wali antum, enggak. Tidak langsung drastis begitu, tapi dia ditetesin nanti. Baca-baca Al-Quran yang kita renungkan dalam sholat itu akan berdampak kepada terdalam diri kita itu. Jadi kita lebih jadi orang baiknya itu benar-benar bagus gitu, ikhlasnya bagus. Mana walid zikrullahi akbar, Allahu ya'lamu ma tasnaun. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah, oke, Allah menunggu action kita nih. Nah, jadi di sini salah satu ayat surah Al-Ankabut 45 ini salah satu dalil pentingnya kita memahami bacaan sholat. Modal sholat yang paling utama adalah Al-Quran yang dipelajari, kemudian baru kita bawa itu. Kita nggak bisa ngatur imam, tapi kita bisa ngatur diri kita sendiri. Kenapa tadi contohnya sholat tahajud? Karena sholat sunnah itu sebenarnya kan banyak. Qobliyah, Ba'diyah, Duha, dan sebagainya. Kenapa tahajud? Kenapa sholat sunnah? Sholat sunnah itu salah satu fungsinya ialah sparring partner kita, media latihan kita untuk terjun nanti di sholat fardu. Di sholat fardu itu ibaratnya main pertandingan utama lah gitu, laga utama. Sementara sholat sunnah itu sebenarnya latihan kita. Jadi kita merenungkan bacaan sholat, apalagi waktu tahajud, waktu sepi, di situ kita lebih bisa fokus. Gak ada istri yang ngomel, tidak ada anak-anak, tidak ada pekerjaan. Kita kosong. Tahajud itulah kita latihan khusyuk. Latihan merecall kembali ilmu yang kita baca dari Quran tadi itu, kita masukkan ke dalam
sholat kita. Mungkin segitu dulu ya. Saya mau ini aja, mau izin dulu. Ya, siap. Nggak ada pertanyaan? Sampai di sini berarti. Sementara cukup besar. Ada pertanyaan di sini?